Jadi produk roti udah standarnya internasional. Saya ini tertarik buka brand kamu di Dubai, perusahaannya belum mateng, tapi sudah kamu jual di harga mateng. Itu nggak boleh, dia bilang gitu. Ini tahun ini targetnya buka India. Halo Konco Nilam, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih ya dengan saya Nilam Sari di program NSK, Nilam Sari and Konco-Konco. Nah, di episode kali ini nih saya kedatangan tamu. Teman saya ini ya laki-laki, masih muda. Kelahiran berapa? Tahun 88. 88. Ya, mirip-mirip. Tapi juga putra daerah dari Solo ya, yang sukses mengembangkan bisnis rotinya. Kayaknya sih kalau semua orang udah pasti tahu ya ini nama brandnya, yaitu Roti Ropi ya. Ini kita dibawain berapa dus ini ya, jadi gak sabar kita selesaikan podcastnya supaya bisa segera makan. Nah, langsung aja kita kenalan dengan Mas Ahmad Reza Kurnia Rahman. Ini namanya kayaknya bawa berkah semua ini ya. Dan Betul, Mbak. piye kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita gak ketemu ya? Iya, udah hampir setahun lebih ya. Pas kita terakhir yang lama nggak jelas tuh di PIM ya, Pondok Indah tuh kita zaman corona, sambil meraba potensi apa yang ada di masyarakat. Tapi sekarang luar biasa ya, udah berkembang. Alhamdulillah. Terakhir buka di mana Mas? Kami terakhir di Rumah Sakit Bangil sama Rumah Sakit Sampang, Madura. Oh luar biasa, hebat ya. Di antara yang lain banyak pada tumbang ini malah alhamdulillah kita malah ekspansi. Alhamdulillah seneng ya. Nah ini nih, kita biasanya kalau saya ketemu manggilnya Mas Reza ya. Bener toh Mas Reza? Betul. Nah ya kan, ya. Siapa tahu namanya jadi Rahman ya namanya. Atau, ya. Siapa tahu jadi Brad Pitt gitu kan. Nah Mas, thank you udah hadir hari ini dan pengen ngobrol-ngobrol karena kan di sini adalah sebuah platform ya untuk kita ngobrolin tentang kemitraan dan bisnis. Pengen nih ngobrol tentang Roti Ropi gitu kan. Aku tuh denger ya kayaknya Roti Ropi ini baru buka di Dubai ya. Ya, betul. Keren loh, ya Allah. Alhamdulillah Mbak. Aku gak sabar denger ceritanya ya, nanti tolong diceritain ya. Siap. Nah tapi yang paling penting ya, Mas aku pengen tahu sedikit tentang perjalanan Roti Ropi. Singkat aja. Iya sih caranya dulu kok bisa Mas Reza nih bangun Roti Ropi, terus backgroundnya Mas Reza tuh apa? Kalau boleh monggo diceritain. Jadi saya tuh sebenarnya ini mimpinya istri Mbak. Kok mimpi istri? Iya, jadi tahun 2009 pas nikah itu istri minta dibukain toko roti. Waktu itu saya masih kerja, ya bingung. Ya opo gitu minta dibukain toko roti. Itu uang kawinnya apa gimana itu kok bukain toko roti? Bukan maharnya, tapi begitu nikah kita ke Jakarta kembali bekerja, Mas mau bukain saya toko roti. Lah saya tanya, kenapa harus toko roti? Saya tuh senang roti. Jadi kalau nanti ndak habis rotinya, saya yang makan. Loh, lagi radodol saya bilang. Berarti kan kok malah ini ya? Kamu makan ya harus habis lah, saya bilang gitu. Karena kan kita cari omset. Istri ya, oke. Berawal dari istri, terus 2009 karena kami nggak punya modal, bukan keturunan orang kaya, pejabat atau apa, jadi saya lebih, nanti dulu deh nabung dulu, kita pendam dulu mimpinya. Nah, kasihkan kerja tuh selama. Itu kerja, Mas Reza? Betul, kerja, istri admin, saya sales. Kemudian perjalanan, saya banyak klien dan ini lupalah sama mimpinya 2009. Nah terus begitu omset drop karena kami bisnisnya waktu itu media cetak, saya kerja di media cetak, istri admin saya sales. Nah di media cetak ini kan mengalami guncangan Mbak, begitu digital masuk itu luar biasa banget buat bisnis media. Kita nyebutnya tsunami ya, terus akhirnya istri udah gelisah juga. Kita harus cari bisnis apa nih Mas pegangan baru. Kalau ini nanti kapalnya tenggelam. Nah akhirnya, iya ya kan kita punya mimpi nih 2009. Kamu pengen buka toko roti. Tapi kan kita bingung toko roti yang kayak gimana sih yang kita mau buka. Kalau yang kayak besar dia butuh tempat yang luas. Modalnya kan, gede. Modalnya gede. Kita cuma punya tabungan waktu itu cuma 100 juta. Nah
apa yang tepat nih, yang kira-kira bisa. Oh, begitu saya lihat bisnis model beberapa bakery, akhirnya ketemulah roti kopi. Kenapa roti kopi? Yang kita lihat di stasiun, bandara, dan mall, mereka tempatnya nggak besar. Nah, ketika tempatnya nggak besar, itu maka sewanya murah. Kemudian sewa murah, tempatnya nggak besar, dapurnya di rumah, terpisah. Akhirnya kita action. Udah deh, kita Tahun bikin. Berapa itu? 2016. 16 ya. Oh, itu lagi booming-boomingnya ya, di mana-mana banyak Betul. buka ya. Jadi 2016 kita trial sama istri, tapi waktu itu juga tantangan. Apa sih kira-kira yang kayak gimana yang dimau? Terus kalau saya nyebutnya kan ATM ya, biasa pebisnis, amati, tiru, modifikasi. Nah kalau saya, oh enggak deh, udah nggak bisa dimodifikasi, kita murahin aja harganya. Roti O waktu itu, roti boy masih 10.000, kami jual waktu pertama 5.000. Gitu. Berarti separuhnya ya. Kalau sekarang di market mereka berapa harganya? Kalau sekarang 14 sampai 15. Kalau kami 8.000. Sangat jadi masih terjangkau gitu. Dan boom pas di awal kan, kita nggak nyangka waktu itu, ternyata dalam 3 bulan tuh kita bisa bayar mulangin sewa, modal gitu kan. Kita buka cabang lagi. Akhirnya muncullah ide untuk memfranchise-kan karena kami juga modal terbatas, kemampuan finansial enggak punya, akhirnya kita franchise-kan biar ini bisa tumbuh cepat dan banyak gitu. Nah, aku penasaran, itu emang istri jago masak atau Mas Reza ini jago masak atau gimana? Kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuki roti gitu, gimana? Jadi gini, roti itu sebenarnya kesukaannya istri. Istri bukan nyebut resep warisan dari nenek, tapi istri memang seneng sama ibunya, senang improve bikin roti bolu, roti. Saya juga, enak ya, saya bilang gitu. Kalau kita di Jawa kan biasa nasi sama mie, begitu nasi goreng pasti ya. Betul. Nah kalau orang Medan ternyata, loh kok seneng roti tau Bude kamu. Ya udah, akhirnya dari situlah kita coba deh istri yang improve masak, ya dibantu juga dari mertua juga. Awalnya juga mertua juga pakai feeling Mbak. Nah feeling itu misal 1 sendok teh, 1 sendok makan gitu-gitu. Nah saya bilang, lah kalau ini nggak distandarisasi pakai gramasi ya nggak bisa jalan. Nah gimana caranya? Menduplikasi dan menstandarisasi kalau cuma pakai feeling? Saya bilang gitu. Akhirnya ditimbang, manut ditimbang, terus begitu makin besar istri juga agak berat. Wah resep yo jangan dilepas, gimana pun ini kan warisan, nggak bisa. Tapi ya saya akhirnya bilang ke istri, kalau seandainya terburuknya kita ini meninggal, nggak bisa menjalankan bisnis karena diambil oleh Allah, nah bisnis ini mati kalau nggak ditularkan ke tim, dan kita nggak bisa ibaratnya enjoy karena harus terpaku di dapur terus. Oh awalnya dari istri, ternyata berbuah manis. Kemudian dari 1 outlet, buka di mana tuh awalnya? Waktu itu di Bekasi. Oh Bekasi. Di Harapan Indah. Buka 1, terus habis itu dalam berapa tahun? Tahun pertama buka berapa? Langsung buka 2 kami. Jadi bulan ke-6 kami buka lagi di Ujung Menteng. Gitu. Nah kok bisa akhirnya ke franchise atau kemitraan tuh gimana prosesnya? Ya jadi waktu itu muncul banyak permintaan, tapi kami juga sadar dapur kami belum besar. Nah akhirnya kita cari dapur yang lebih proper karena di rumah kan nggak mungkin terus-terusan nanti dikomplain tetangga atau banyak keluar masuk karyawan gitu. Nah, sempat dikomplain nggak? Hampir ditegur karena kan berisik ya, keluar masuk mobil supplier gitu. Nah akhirnya kita cari tempat yang lebih proper. Awalnya Pulau Gadung, kurang lebih 2 tahun. Waktu itu kami buka sekitar ada 30 franchise. Dan kami punya outlet sendiri sekitar 10. Iya. Dan berarti 40 totalnya? Betul, 40. Masih di rumah itu berarti ya 40? Enggak, udah di Pulau Gadung. Oh udah di Pulau pindah. Gadung, Karena di rumah 2 outlet tadi. Outlet, karena kami sadar di rumah nggak bisa terus. Karena perlu tempat yang lebih besar gitu. Akhirnya. Nah ini ya, biasanya ya kalau pengusaha awal-awal, awalnya di rumah ya Mas ya. Tapi kalau kita nggak segera memanteskan dan diproperin gitu ya, itu biasanya pasti itu dikomplain sama tetangga. Itu biasa ya Bapak Ibu sekalian, ora popo. Tapi yang penting kita cari solusi ya.
Terus tapi akhirnya setelah pindah ke Pulau Gadung sampai 40. Iya, sampai 40. Jakarta. Di Jakarta berjalan muncul problem baru lagi. Kami didatangi sama kecamatan. Karena waktu itu karyawan hampir 50-an, Mbak. Pak Kecamat sampai datang? Iya, petugas kecamatan dia tanya-tanya tentang dokumen legalitas perusahaan. Kebetulan kami sudah memang urus PT. Dan yang terakhir kita harus UMR DKI. Karena karyawannya sudah 40 waktu itu. Akhirnya waduh, ternyata ada aturan UMR. Akhirnya kita minta penangguhan waktu itu dari pemerintah Jakarta, dari kecamatan bilang kita kasih tempo 1 tahun gitu. Karena kalau kami harus ikut aturan UMR, bukan kami nggak ini, karena kami kan mainnya di menengah bawah, Mbak. Berarti kan sensitif di harga. Bisa sih kita naikin harga, cuma nanti kan bisa jadi nggak laku atau gimana. Nah itu Pak Camat waktu datang tuh dengan muka sudah penuh kekerasan gitu, mau ditutup, diancam apa gimana atau piye gitu? Waktu itu masih baik. Tapi kita minta waktu 2 tahun, mereka hanya kasih setahun. Oke, tahun depan wajib ya Pak UMR. Akhirnya kita sebagai pengusaha kan kita carilah UMR yang kira-kira terjangkau dan tempatnya pas lah. Akhirnya dalam waktu tempo setahun kita pindahin pabriknya dari Pulau Gadung ke Klaten, Jawa Tengah. Serius, dari Pulau Gadung ke Klaten? Gitu, pindah? Lah itu nggak malah lebih tinggi itu Mas, kosnya mindahin itu Mas? Memang tinggi, tapi karena kami kan padat karya Mbak. Padat karya itu lebih banyak karyawannya. Nah resikonya lebih tinggi ketika kami nggak UMR, karena pidana Mbak. Kan nggak lucu nanti. UMR Pulau Gadung berapa waktu itu? Jakarta waktu itu masih 4,5, hampir 5 jutaan lah. Kalau sekarang yang di Klaten waktu itu masih 1,7. Oh jauh banget. Jauh. Jadi makanya kami kami cukup terbantu ada tol Trans Jawa. Jadi ke Surabaya pelabuhannya untuk wilayah tengah dan timur itu tidak jauh dari Klaten. Ke Jakarta juga sekitar 6-7 jam. Jadi kita nyebutnya titik tengah Pulau Jawa, walaupun di Semarang pusatnya, tapi kami pilih di segitiga Jawa Tengah, yaitu di Klaten. Oh alah. Ini kayaknya ini banget ya. Tadi kalau saya lihat inisiatifnya itu kan dari keluarga ya, dari ibu mertua, dari istri gitu kan. Terus Mas Reza yang bagian membuat sistem ya. Dan membukukan SOP-nya sehingga menjadi bisnisnya itu nggak cuma sekedar ide bisnis. Kan banyak banget tuh pengusaha-pengusaha ketika di awal tuh kan mengagung-agungkannya adalah sebuah ide bisnis. Tapi kembali lagi namanya bisnis kan kalau ide doang ya kemana-mana gitu ya. Nah ini penting ya teman-teman, konco-konco, kalau misalkan mau bisnis tuh gimana caranya kita bisa mensistemasi, membuat tim kayak tadi kan sampai 50 orang tuh bukan perkara mudah, itu sulit ya. Tapi backgroundnya Mas Reza ini apa toh Mas? Kok bisa gitu membangun tim dalam waktu singkat loh? Itu lumayan singkat ya, bagi saya cukup singkat. Sampai bisa meng-hire 50 orang itu kan gak mudah ya. Backgroundnya apa? Dan Mbak Yu tuh backgroundnya apa? Ini kok kayaknya couple-planner nih bekerjanya sangat efektif dan seia sekata gitu sejalan. Iya, jadi kalau istri waktu itu memang fokusnya di dapur. Tapi begitu besar ketika sudah resepnya itu sudah tidak dipegang istri lagi, istri sudah keluar dari manajemen. Jadi saya yang fokus dan saya yang dedicated di bisnis ini. Istri hanya ketika ada masukan, ketika ada misal, Dek kok ini misal kita di rumah sakit ini kok turun kenapa ya? Kita biasanya saya sering jadi teman curhat sih Mbak. Gitu. Karena tantangan di bisnis ketika bisnis dan bekerja kan pasti berbeda banget. Ketika bekerja kita udah bekerja sesuai SOP, kemudian sesuai jam kerja udah pulang, beban gak ini. Tapi kalau bisnis kasarnya waktu 24 jam kayaknya kurang ya. Karena ngopenin bisnis, karyawan, bisnis, partner bisnis, legalnya juga, bahkan terakhir kan pajaknya juga yang harus rumit itu ya. Oke. Jadi gimana? Ini udah bulan Maret, Cortex siap. Aman Cortex? Nah itu kita lapor-lapor. Kayaknya semua orang pada komplain nih itu Cortex gimana itu? Ya memang aman. Beberapa kali sempat
down kan, tapi kita lagi proses, kebetulan kami hire konsultan Mbak, biar nggak mumetnya di saya, jadi bisa berbagi mumetnya dengan konsultan. Oke. Jadi kita harapin ya mudah-mudahan pemerintah juga segera bisa memperbaiki sistemnya. Jadi buat pengusaha-pengusaha kayak kita ini dimudahkan. Ya, kita kan mau bayar ya. Nah Mas, couplepreneur ini kan ya sesuatu yang banyak muncul di awal-awal bisnis, apalagi terutama di Asia ya. Kalau kita lihat tren couplepreneur itu adalah salah satu yang mendominasi bisnis, di mana orang ketika mulai bisnis biasanya berawal dari pasangan hidup atau suami istri gitu kan. Nah Mas, couplepreneur ini kan kayak sekali 3 uang ya Mas ya. Dirimu ngerti toh ceritaku couplepreneur toh ya gitu kan. Nah ya jadi kan kita ya wis ngerti lah gitu ya. Piye itu Mas bisa jadi nek sepaketnya bagus bisa nambah lajunya, tapi nek misalnya banyak dramanya ini kan malah bisa ini. Nah piye nih, gimana pun aku ngelihat dirimu sama Mbak Yu ini kan sangat ini buat ini aja ya Mbak Yunya di sana, jadi jangan salah jawab ya, kelar nanti ya. Nah iku piye membagi kerjaan, membagi gimana pun, tapi walaupun Mbak Yu nggak di manajemen, tapi kan pengambilan keputusan sebagai penasehat bisnis, apalagi dalam kasus-kasus tertentu itu kan Mbak Yu masih sangat berperan aktif ya sebagai owner. Nah bagaimana itu membaginya? Kerjaan? Jadi biasanya istri pun punya saham di perusahaan. Kami punya saham. Oh, mama punya saham. Iya. Seru. Jadi bukan cuma papa minta saham, tapi mama juga. Saham ya? Mama juga punya saham juga. Berapa sahamnya nih? Ya kalau di apa namanya di ini lembar ya, lembarnya sekitar 1.200-an lembar. Siapa yang lebih dominan? Lebih dominan saya tetap. Bagaimanapun karena kan pengambil keputusan dan ini tetap harus laki-laki, karena kalau perempuan kan biasanya bawa perasaan. Enggak juga, kata siapa ya Mbak ya? Nanti kita bahas ya Mbak. Gitu, jadi lawan kita, 1 nah dirimu. Perlu yang nggak bawa perasaan dan nggak terlalu dipikirin banget. Tapi kalau saya memang tipikalnya pemikir Mbak. Jadi ketika bisnis ada problem, misal ketika pandemi kemarin kami nutup 40 outlet. 40 outlet. Waktu itu total jumlah berapa? Total 60. 40 tutup. Tahun 2020. Sempat ini apa ini kan. Tapi kok saya nggak sendirian, teman-teman juga sama. Jadi masih bersyukur, masih bisa toko kami buka waktu itu. Yang penting masih bisa ngomset, tapi buat perpanjang sewa nggak bisa. Karena nggak cukup buat ini, tapi buat gajian, buat operasional masih oke. Gitu. Akhirnya saya nyebutnya mantap makan tabungan. Mantap makan tabungan. Nah, kayaknya 2020 semua pengusaha melakukan itu ya. Iya betul, nggak ada pilihan lain kan. Untung punya tabungan. Beberapa teman yang nggak punya tabungan jual aset dan lain-lain gitu. Akhirnya pas pandemi itu sempat mikir, ya kok enak kerja ya saiki ya. Enak kerja sekarang. Kerja dapat gaji, kemudian jam kerja teratur. Gak ada resiko? Iya, gak ada resiko. Tapi resiko ketika bisnisnya drop, kita bisa PHK kayak sekarang kan lagi musim nih, 10.000 karyawan Seritek harus nganggur. Nah, kemudian wah kok enak kerja, tapi ya wis, saya sampai malam tuh kadang nggak bisa tidur. Kita pengurangan karyawan, sampai waktu itu kurang lebih hampir 50% kita off kan. Ya karena nggak ada pilihan lain, kalau dipertahankan pun juga nggak ada kerjaan karena produksinya menurun drastis. Nah akhirnya kita sabar dan tahun 2021 berjalan, kok mulai ekonomi mulai gerak lah. Terus 2022 itu malah ada kabar baik Mbak. Jadi waktu itu kami diundang sama Dubes Saudi untuk pameran di Riyadh. Wah seru banget ini. Itu ya. Iya. Gila keren aku. Karena saya kan konsultasi dengan Mbak Nilam, bagaimana Mbak bisnis dengan di luar negeri, karena di Mbak Nilam dengan Baba Raffinya sudah lebih dahulu mendunia. Banyak insight-insightnya yang akhirnya saya aplikasikan Mbak. Jadi contohnya kayak misal perjanjian yang
nggak usah berdasarkan di Singapura, bawa ke Indonesia. Akhirnya saya aplikasikan, tanda tangannya juga di Indonesia. Wah itu drama tuh nanti kalau ada dispute, wah ke Singapura drama. Nah itu akhirnya kita aplikasikan dan alhamdulillah partner kita mau. Tanda tangan di Indonesia, ngikutin hukum Indonesia. Ketika ada problem ya mereka harus ke sini gitu. Dan pameran di Riyadh ternyata saya udah bangga-bangga Mbak waktu itu. Wah stres pandemi, makan tabungan, layoff dan lain-lain. Ada undangan, wah bangga nih. Sampai luar negeri, ternyata Indonesia derajatnya kan di Saudi. Dianggap lebih bawah. Betul, karena kita banyak ekspor pekerja migran ya, artinya pembantu-pembantu. Aduh, piye ya kok pameran malah isinya cemoohan. Nah terus hari terakhir saya berusaha hire SPG lokal Mbak. Waktu itu ditegur sama Pak Atdaknya atas perdagangan. Ngapain Thomas kok hire SPG? Kan kita punya mahasiswa. Pak nanti ya Pak, saya lagi riset. Kalau ini risetnya berhasil, berarti ke depan saya akan pakai dan saya akan tularkan ke teman-teman. Jadi benar begitu kita hire SPG lokal, yang penting bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Akhirnya orang Suriah waktu itu kita deal 100 real, sekitar 400.000 per hari. Karena hari terakhir tuh Mbak. Karena hari pertama, hari kedua kok isinya cemooh, aduh nggak gatel lah kuping saya, udah bangga-bangga Indonesia, saya bawa merah putih nih gitu kan. Terus ternyata pakai SPG lokal terbukti berhasil. Mereka nggak ada cemoohan, kalau serius baru kontak ke kami. Dan saya waktu itu minta ke Atdak anterin saya umroh Pak, saya mau ngubah doa saya. Dulu ketika ini buka, saya punya mimpi ini hadir di seluruh Indonesia, kayak brand sebelah. Nah ini saya mau ubah ke seluruh dunia. Tenane Mas, lah iya Pak, lo udah pameran di sini, saya bilang gitu. Sekalian tau ya mampir. Betul, sekalian umroh, terus diantar, dan itu pulang dari pameran itu dengan budget hampir 30 juta Mbak, karena waktu itu dekat musim haji, nol hasilnya, tidak closing. Saya sama istri sama tim juga, ya poki kok malah ra closing, padahal impian banget buka di sana gitu, biar bisa umroh tiap bulan, tiap tahun gitu. Sabar, muncullah yang Dubai itu kontak kami. Tiba-tiba kontak. Iya. Dia nggak ada angin, nggak ada hujan, dia kontak malam-malam itu, sekitar jam 11. Terus istri sempat, apa Thomas kok WA-an? Ini ada nomor luar, saya bilang. Loh kok ini? Hati-hati scam gitu. Tapi saya terus ladenin. Saya ini tertarik buka brand kamu di Dubai. Ya udah kita meeting dulu, karena ujuk-ujuk mereka minta paspor. Karena mau diurusin visa, terus tiket pesawat dan lain-lain. Diundang ya. Betul. Terus akhirnya beneran berangkat Mbak, dengan drama-drama yang itu pas pandemi masih 2022 pembatasan. Aku ingat dulu cerita itu ya. Wah ternyata akhirnya bisa berangkat dan mereka cocok. Produknya kita akan pakai brand kamu di Dubai. Wah siapa sangka nih, ternyata 2020 yang penuh drama pandemi, alhamdulillah kita bisa buka tuh bulan September tahun 2023. Butuh berapa tahun itu akhirnya? Itu total dari proses? 2022 kita urus sertifikasi halal, halalnya Uni Emirat. Jadi produk Ropi udah standarnya internasional. Benar kok halal Indonesia nggak bisa, nggak laku di sana. Jadi paling harus nggak Malaysia biasanya diminta. Halal Uni Emirat, alhamdulillahnya bisa diurus di sini. Auditornya waktu itu LP POM, bisa proses. Kalau halal Indonesia 4 tahun Mbak masa berlakunya. Kalau halal Uni Emirat 3 tahun. 3 tahun. Nah tahun depan nih kita harus kemungkinan urus ulang. Tapi ternyata lucu ya, konco-konco, gimana pun ya kadang itu ketika kita merasa semua pintu sudah ketutup gitu ya, kita sudah melakukan yang terbaik tapi gak ada hasil, ternyata justru itu adalah sebuah titik balik bagi orang yang percaya dan sabar. Ya, betul, kuncinya itu ya Mas ya. Iya. Dan ternyata beneran ya, dari semua yang tidak disangka-sangka maunya buka di Uni Emirat Arab, lah kok malah buka di Dubai. Loh ya alhamdulillah itu ya. Betul. Itu yang akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, masih negara Arab juga kami buka. Alhamdulillah saat ini sudah ada 5 outlet. 5 outlet di Uni Emirat kami.
di Dubai Festival Mall, Sahara Center, Zawaya Walk, terus Al Jaddah, sama terakhir Mall Umm Al Quwain. Oh, aku bangga loh Mas, tenan aku bangga banget ya. Aduh, temanku bisa buka di Dubai, ini keren banget. Anakku mau kuliah di sana. Wah, nanti magang ya biar boleh. Biar membantu Om Reza judulnya ya. Boleh, siap. Loh Mas, tapi memang maksudnya gini, kembali lagi dalam bisnis itu kan tidak ada sebuah patokan ya untuk kita mau menjalankan bisnis kita. Kalau kita masih menggunakan cara yang sama, pola yang sama, tentunya kita berharap hasil yang berbeda itu adalah konyol atau mustahil. Nah, saya seneng banget tuh ngelihat tadi salah satu titik balik story Mas Reza di mana mencoba mencari SPG untuk gimana pun terkendala bahasa Arab ya, untuk membantu penjualan dan membantu expo gitu kan. Nah, kadang itu memang kita sebagai orang Indonesia, kita punya pikiran nasionalis gitu kan. Oh, kita harus menggunakan sumber daya semua dari Indonesia. Padahal enggak juga, namanya kita bersaing di kancah lokal, ya kita harus melakukan yang terbaik ya apapun itu. Bahkan kalau perlu kita rekrut orang luar, kita mencoba cara baru, dan ini seneng banget loh ya. Jadi buat konco-konco pengusaha yang emang mau ngembangin diri di luar negeri, kalau nanti ikut pameran, karena kan kita tahu sendiri tuh Mas, orang tuh sering ikut pameran di luar negeri tapi hasilnya cuma jualan barang. Cuma barang. Bukan jualan bisnis. Padahal sebenarnya kan yang kita cari adalah tradingnya ke depannya. Nah, ini tadi salah satu caranya adalah karena bahasa, terutama yang bukan bahasa Inggris ya, bisa mencoba mencari SPG lokal. Iku coba di-share dikit gimana caranya cari SPG lokal itu gimana biasanya? Apakah ada agensinya atau gimana? Biasanya kami tuh kan di handle KBRI. Nah, orang KBRI, karena saya cukup seneng ngobrol dengan orang KBRI, saya minta carikan. Tolong dong cariin. Ya sempat, emang budgetmu berapa? Dia nanya. Ya sama kayak Indonesia aja lah, saya bilang gitu. Nggak nyampe 1 juta, saya bilang gitu. Berapa? Ya gopek-gopek, saya bilang gitu. Oh, ya udah, akhirnya dia gerak cari. Oh, mereka yang cari. Nih pilihannya nih 1, 2, 3. Pilih yang mana gitu. Ya udah, pakai jilbab wajib gak? Gitu kan. Ya tergantung di sini wajib atau enggak. Kalau enggak harus pakai jilbab ya enggak masalah. Akhirnya enggak pakai jilbab waktu itu. Oh, nah ini bisa minta tolong KBRI ya untuk mencarikan, dan nanti mereka akan mencoba untuk memfasilitasi ya. Buat teman-teman yang mau bawa merek Indonesia ke luar negeri, cara ini bisa dicoba. Ya. Karena itu menghindari cemoohan warga Saudi, Mbak. Kenapa tuh Mas, kok malah dicemooh itu kenapa tuh? Kok mereka jadi kan citranya jelek, kok dirimu udah bales gitu loh? Ya gimana balas wong kita? Bisa bahasa Arab ya? Gak bisa bahasa Arab, dia cuma terkenal Bandung, Bogor gitu. Saya bilang, ini apa sih kok orang selalu ngomong itu gitu. Nah akhirnya memang ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana yang mendampingi. Tapi kan buat saya gatel kuping kalau cuma isinya begitu. Dan itu ketika Pak Menteri Perdagangan kemarin melepas ekspor ke pabrik kami di Klaten, saya juga curhat hal yang sama seperti ini. Ya iya Pak, kita tuh memang citranya di luar, kita udah presentasi nih Pak tentang sistem teknologi yang canggih. Begitu disajiin, pembantunya maaf dari Indonesia, kayak turun harga kita Pak. Walah gitu toh. Itu yang akhirnya memang kita perlu ekspor, bukan cuma TKI TKW, tapi memang tenaga ahli. Kayak Mbak Nila mengkuliahkan anaknya ke luar, itu strategi tepat banget. Oke. Karena mama ya kudu kerja keras ya. Jadi tolong ya Om, anaknya dikasih magang di roti-roti ya. Gitu. Nah, tadi itu belum dijawab loh, gimana tuh bagi tugas sama Mbak Yu? Bagi tugasnya biasanya kalau yang urusan kerjaan memang semua saya. Tapi kalau yang sifatnya strategi curhat tentang problem di lapangan, di outlet, nah itu biasanya istri masih ikut terjun sih. Gimana nih komunikasi. Biasanya kalau perempuan kan pendekatannya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya lebih bodo amat, dan ini kalau perempuan kan nyentuh hatinya. Biasanya ke kru outlet, itu istri masih terjun. Jadi ya. Ini aku enggak masak kapuk enggak. Ya, itu kayaknya istrimu orangnya lemah lembut hati, nurus banget ya. Hati Rambo, hati Rinto kalau orang Rambo. Jadi asli Medan tapi hatinya Rambo, Mbak. Ya Mbak ya. Berarti gitu.
Oh iya, Rambo Wajah Rambo Hati Hati Rinto. Rinto. Salah Betul tuh. jawab tidur sofa loh Mas. Aduh. Loh, Gitu. tapi Mbak Yu orangnya gimana kalau dirimu? Dirimu lebih yang visioner, kerja. Ya, Kalau Mbak Yu gimana? biasanya lebih santai. Oh lebih Saya santai. itu pas pandemi nggak bisa tidur Mbak. Kadang Oh. jam 3 kebangun. Heeh. Tiba-tiba kepikiran, iya bisa gajian nggak ya anak-anak Oke. gitu kan. Nah, tapi istri malah lebih enjoy. Gitu. Oh, berarti Aduh. dia sadar toh dia mendapatkan laki-laki yang tepat, dia bersandar ya toh. Gitu. Mbak Nilam juga sudah toh. Loh kok jadi iki sing wawancara sopo? Aku kamu iki piye toh? Buat yang tahu-tahu aja ya. Penting ya. Jadi kalau bisnis dengan siapa kita menikah ya kan Mas ya? Betul. Dengan siapa kita pasangan hidup itu adalah salah satu kunci penting ya. Salah dapat pasangan hidup, kelar ya bisnis ya. Kata kunci hari ini. Ini produsernya sampai jempol. Ya. Nah, Mas pengen tahu banget. Sekarang kan total Roti Ropi dari 2016 tuh sudah berapa cabang sekarang? Kami total. saat ini ada 90 outlet. 90 ya. Dan habis ini akan bisa didapatkan eksklusif di Buka Outlet. Ya. Jadi yang mau ke Mitra Roti Ropi bisa langsung di Buka Outlet. Betul. 90 outlet? 90 outlet, 30 outletnya punya kami, 60-nya franchise. 60 franchise. Tapi lambat laun kita juga terus nambah outlet baru di apa yang punya kami sendiri juga. Karena kalau franchise itu saya nyebutnya mungkin hanya tambahan ya. Artinya terkadang kurang sustain Mbak. Yes. Itu yang karena manajemennya tidak satu komando dan lain-lain. Makanya kami lebih condong, kami mulai membangun outlet-outlet kami sendiri. Sorry, ini tuh apakah franchise yang autopilot atau yang lepas? Yang normal? Yang lepas. Oh, yang lepas. Akhirnya sekarang kita mulai membatasi franchise yang lepas. Semua kita kelola sendiri. Kemudian sistemnya berbagi hasil dengan ininya investornya, seperti itu. Nah sekarang ini kayaknya kalau aku dengar tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, paling banyak sekarang justru menembak market rumah sakit. Rumah sakit. Betul. Kenapa rumah sakit? Rumah sakit itu nice market buat kami. Jadi lihat apa orangnya silih berganti. Karakternya mirip bandara, stasiun dan mall. Kan nggak mungkin ke rumah sakit tuh terus-terusan. Memang kecil sih. Kita ibaratnya kalau buka di luar itu mancing di danau. Kalau di rumah sakit itu mancing di kolam. Kita udah tahu, oh ada ikannya sepat, ikan mas, ikan nila gitu. Jadi kita udah tahu, oh ada karyawan, ada penjenguk, ada ini. Marketnya khusus dan kita memang dikomplain beberapa pembeli. Pak, saya tuh beli alergi masuk rumah sakit. Loh, kenapa alergi? Loh, rumah sakit malah lebih steril loh secara pembersihan dan lain. Punya trauma, ya udah titip jual. Bukanya di luar rumah sakit. Banyak sih yang mau franchise, tapi saat ini kita masih pilah dan pilih, Mbak. Dan kita belum bekerja sama dengan platform, semua masih saya handle sendiri. Nah makanya ketika Mbak Nila membuka peluang kerjasama, wah ini gayung bersambut buat saya. Gitu. Deal ya. Langsung kita bukukan deal hari ini ya. Gitu. Nah, Mas, kalau rumah sakit itu kan memang konsep yang kecil itu ya. Betul. Jualan itu apakah hanya roti aja atau ada apa lagi nih? Kita jualan roti, kopi, sama teh. Itu sesuatu yang pasti dicari ya kalau di rumah sakit ya. Kopi itu penjualannya termasuk paling kenceng. Tinggi ya. Karena di rumah sakit kan biasanya yang nungguin pasien ngantuk. Saya pasti yang beli Mas, saya pasti itu pasti. Betul. Kopi ya. Tapi ini kembali lagi memang sesuatu yang take away, gampang dibawa dan bisa. Pertama syarat masuk rumah sakit itu agak rumit. Jadi nggak semua bisnis bisa. Kenapa? Syaratnya nggak ada api, nggak ada asap, nggak ada gas. Nah ini nggak setiap bisnis bisa. Makanya kami bisa masuk rumah sakit karena sistemnya kan frozen adonannya. 70% sudah kita bikin di pabrik, 30% tinggal manasin atau ngoven di outlet. Dan itu bisa punya nilai tambah buat rumah sakit, aromanya enak, Mbak. Jadi rata-rata yang sudah ada outlet Ropinya, pasien itu masuk rumah sakit serasa masuk di mall. Jadi lebih wangi gitu ya. Kalau rumah sakit kan bau obat gitu ya. Alkohol, udah stres gitu. Wah, dihangatkan dengan roti dan kopi gitu ya. Itu yang jadi nilai jual di rumah sakit. Gitu. Nah Mas, aku
senang banget dirimu hadir di sini hari ini. Buat teman-teman yang lagi bingung cari franchise atau kemitraan ya, nanti kalau tertarik dengan Roti Ropi bisa menghubungi kami gitu ya. Tapi yang paling penting adalah pengen tahu sebelum kata penutup ya, Mas Reza ini masih punya mimpi apa ke depannya? Ya, mimpinya seperti Mbak Nilam, IPO Mbak. Kok pengen IPO toh ya? Gitu, kenapa IPO? Ya dulu almarhum Bapak itu wartawan pasar modal. Setiap pulang dari selalu bawa prospektus. Saya kadang baca-baca, apa sih Pak ini? Ini profil perusahaan yang mau dijual sahamnya ke market. Oh gitu. Bapak sehat? Masih sehat? Sudah meninggal 2018. Terus saya punya dipesenin sama temennya almarhum Bapak, tolong nanti ketika IPO jangan pernah jual buah mentah di harga matang Mas. Saya bilang, wih. Tapi begitu saya cerita ke teman, iya itu filosofinya dalam sekali bahwa kamu jangan pernah jual, kamu masih mentah nih, perusahaannya belum matang, tapi sudah kamu jual di harga matang. Itu nggak boleh, dia bilang gitu. Makanya saya perlu menyiapkan ini biar jualnya proper, artinya nggak seperti nasihat teman almarhum Bapak gitu. Nih, seneng banget kedatangan Mas Reza hari ini ya. Saya doakan yang terbaik buat Roti Ropi dan mimpi-mimpi kedepannya dan kerjasama kita kedepannya ya. Matur nuwun sangat. Jadi saya harapkan ini nggak cuma bisa buka di Dubai, tapi bisa buka ke negara-negara lain ya Mas ya. Ini tahun ini targetnya buka India. Mana lagi? India. New Delhi. Di mana? New Delhi. Udah deal? Sudah deal. Hanya di podcast ini loh ya ini tinggal. Dealnya kapan? Baru kemarin tanda tangannya. Kita tanda tangan di Bogor. Kemudian mulai persiapan nanti habis Lebaran. Targetnya Juni kita sudah hadir di India. Nah ini ya, jadi brand yang sudah buka di Dubai dan akan segera buka di India nih hanya Roti Ropi ya. Aduh, aku ngerasa sangat terharu banget karena kita juga udah handle brand internasional Mas, ada satu brand. Tapi seneng banget ini nge-handle brand internasional tapi dari dalam negeri dan putra bangsa. Aduh, ya ini aku bangga banget ya. Iki piye to orang tepuk tangan. Aduh, masa harus di koreografi begini nih ya. Nah, tapi Mas, bedanya roti kayak gini kan udah banyak ya Mas ya. Yang membedakan Roti Ropi dengan yang lain apa Mas? Yang pertama kita tadi harga lebih murah. Yang kedua variannya lebih banyak. Varian lebih banyak. Terus yang ketiga kami satu-satunya brand roti kopi yang sudah punya surat tanda pendaftaran waralaba. Surat tanda STPW. Nah STPW ini SIM-nya di dalam dunia franchise. Jadi kita bisa menyebut franchise atau waralaba dengan mempunyai STPW. Gitu. Nah ini ya, kan saya udah ngobrol beberapa kali kan dan mention bahwa apa sih bedanya franchise dengan kemitraan. Dari tadi pun sebenarnya saya masih agak menghindari kata franchise karena takut belum franchise. Dan ternyata dengan bangga dan dengan tegapnya Mas Reza ngomong sudah punya STPW ya. Apa itu STPW? Surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi memang sudah firm franchise ya. Bukan yang menyebut-nyebut franchise tapi memang sudah franchise ya. Betul Mbak. Nah, Anda masih ragu mencari bisnis yang sudah pasti-pasti. Nah, ini Roti Ropi sudah punya STPW dan yang pasti sudah terdaftar di Departemen Kementerian Perdagangan. Apapun namanya perjuangan itu tidak mudah dan yang pasti perlu proses, perlu kerja keras dan perlu percaya. Nah, Mas, penutup terakhir, ada kata-kata nggak buat pengusaha muda ataupun konco-konco pengusaha yang lagi mau mengembangkan bisnisnya, apalagi kan tahun-tahun ini kan tahun-tahun yang berat banget ya, banyak PHK, banyak stimulus dihilangkan. Gimana caranya supaya bisa tetap percaya kepada bisnisnya dan bisa terus maju ke depan? Ya, kalau dari saya biasanya jangan pantang menyerah, karena terkadang pertolongan Allah itu datang di saat yang benar-benar kita sudah pengen nyerah. Jadi terus bertahan, kita nggak pernah tahu usaha mana yang berhasil, tetapi percayalah bahwa setiap doa dan ini pasti dijawab oleh Allah.
Oh, keren banget ya. Duh, ini bukti nyata loh ya bahwa persisten itu membawa hasil ya Mas ya. Wah, selamat ya. Aku nggak sabar nanti ke India buka ya. Boleh. Aku mau ikut juga. Siap. Aku bagian IMT yang bawakan tas ya nanti ya. Siap. Oke, terima kasih ya buat Mas Reza, buat kedatangannya hari ini dan ngobrol-ngobrolnya. Nah, dari kita ya Mas, buat bekal di jalan nanti ya. Siap. Semoga suka Terima ya. kasih. Aduh, ngatur nuwun ya Mas. Iya. Oke, Konco Nilam, makasih ya sudah menyimak sampai akhir obrolan saya dengan Mas Reza, Roti Ropi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program NSK atau Nilam Sari and Konco-Konco ya. Hanya di channel YouTube Buka Outlet. Simak terus program kami selanjutnya. Suwun ya Konco. Assalamualaikum. Bye.